wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatresia Nenggolan dengan NIM 66612000021 dari kelas 2B Prodi Administrasi Publik Untirta. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di video kali ini saya akan membahas tentang organisasi publik, yaitu bank. Baiklah, mari kita lihat apa saja yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama ada definisi, baik definisi dari organisasi publik itu sendiri dan juga definisi dari bank. Yang kedua, kita akan membahas business process reengineering. Yang ketiga, kita akan membahas konsep dasar sistem. Dan yang keempat, kita akan membahas computer based information system. Dimulai dari pengertian organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani masyarakat. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan service and good untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada definisi dari bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai financial intermediary. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai business process reengineering dari bank. Sebelum kita membahas itu, mari kita membahas terlebih dahulu definisi dari BPR itu sendiri. Business process reengineering adalah pemikiran ulang yang mendasar dan rancangan ulang yang radikal dari suatu proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dengan mengukur kinerja saat ini melalui elemen-elemen biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. BPR menekankan analisis proses bisnis yang dilakukan saat ini melalui berbagai elemen untuk dicari kelemahan yang kemudian diperbaiki agar proses bisnis meningkat secara signifikan. BPR dapat diterapkan dengan berbagai macam cara, tergantung proses bisnis mana yang perlu ditingkatkan. BPR juga dapat diterapkan pada berbagai macam jenis bisnis dan industri, termasuk dalam bentuk perbankan. Contoh BPR dalam bank yaitu adanya e-banking. E-banking atau disebut juga internet banking merupakan suatu aktivitas yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lain yang menggunakan internet dengan website bank yang sudah diberikan sistem keamanan. Pengertian lain dari e-banking adalah salah satu sektor yang berpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perbankan. Pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan nasional tampak lebih maju daripada sektor lainnya. Adapun manfaat dari e-banking adalah pengecekan saldo rekening, transfer dana antara rekening atau antar bank, sehingga untuk membayar tagihan-tagihan teratur bulanan seperti listrik, telepon, kartu kredit, televisi berbayar, dan lain sebagainya. Adapun jenis layanan yang ada di dalam e-banking, yang pertama adalah perbankan daring atau online banking. Di dalamnya meliput transfer dana atau uang, mengecek informasi saldo, mengecek informasi nilai tunai, dan melakukan pembelian pulsa, pembelian tiket pesawat, dan lain sebagainya. Jenis layanan yang kedua adalah perbankan bergerak atau mobile banking, yang di dalamnya meliputi transfer dana, mengecek informasi saldo, melakukan mutasi rekening, mengecek nilai tukar, melakukan jenis pembayaran seperti kredit, rekening listrik, membeli pulsa isi ulang, dan lain sebagainya. Adapun contoh layanan dalam e-banking adalah perbankan daring atau internet banking dan sistem kredit elektronik. Yang kedua adalah ATM atau anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Yang ketiga adalah sistem aplikasi perbankan atau banking application system. Dan yang keempat adalah sistem penyelesaian bruto waktu nyata atau real-time gross settlement system. Yang selanjutnya kita membahas mengenai konsep dasar sistem, di mana di dalamnya terdapat input, proses, output, dan feedback.
Di dalam input terdapat regulasi, berkas-berkas, dan juga tenaga atau karyawan bank. Di proses, yang pertama adalah pengisian formulir, kemudian pengelolaan berkas, kemudian berkas tersebut jika sudah sesuai di stempel berkas, dan kemudian dilakukanlah penyetoran awal. Kemudian di bagian output, kita akan mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan juga buku tabungan yang baru. Feedbacknya adalah nasabah memberikan kritik atau saran terhadap pelayanan di bank tersebut, apakah pelayanannya baik ataupun pelayanannya buruk. Kemudian mengenai Computer Based Information System. Di dalamnya terdapat hardware, software, jaringan, dan juga database. Di dalam hardware-nya ada komputer, printer, memori, dan flash disk. Kemudian software-nya merupakan Microsoft dan juga aplikasi mobile banking dan juga website dari bank tersebut. Jaringan yang dipakai dalam bank ini adalah WAN karena bank tersebut masih berbasis satelit dan satelit tersebut bernama BRISAT. Yang kemudian adalah database. Di dalam database itu ada data tenaga kerja, daftar nasabah, dan juga data keuangan. Baiklah, sekian dari presentasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.